menjadi salah satu daerah pelintasan, baik lintas provinsi maupun lintas antar kabupaten, membuat Kabupaten Indragiri Hulu atau INHU memiliki banyak keunggulan yang sangat berpotensi untuk terus dikembangkan. Mulai dari potensi alamnya, potensi pariwisata, hingga adat dan budaya serta kuliner, dan produk UMKM asli dari masyarakat INHU tersebut. Tentunya dengan berbagai keunggulan dan bentuk yang khas. Salah satu potensi wisata yang unggul dan menjadi ikonnya INHU adalah Danau Raja. Kalau berkunjung ke Kota Rengat, tentunya sangat sayang bila tidak singgah dan menikmati suasana dan keindahan danau yang letaknya tepat di tengah ibu kota Kabupaten INHU tersebut. Nama Danau Raja tidak asal begitu saja. Menurut cerita yang beredar di tengah masyarakat INHU, danau dengan diameter sekitar 200 meter ini dahulunya merupakan tempat mandinya para raja-raja Melayu di Kerajaan Indragiri, yang mungkin dahulu luasnya tidak seperti sekarang ini. Seiring berkembangnya zaman, Danau Raja terus berkembang menjadi sebuah objek wisata yang sangat populer, tidak hanya di INHU namun juga di Riau. Bahkan danau ini pernah menjadi tempat diselenggarakannya berbagai event, salah satunya kegiatan MTQ Riau ke-30 pada tahun 2011 silam, dan juga MTQ INHU ke-49 tahun 2019 silam. Kalau kami menggairahkan sekarang Pak, ada bermacam kegiatan Pak. Terutamanya di tempat wisata tuh kita adakan semacam event-event Pak. Umpamanya event bola voli, event pacu sampan, lari, goes, banyak Pak. Untuk membangkitkan yang seperti Pak bilang tadi, yang sudah lama kita vakum, tidak bergerak. Nah, ini kita coba. Sekarang di Indragiri Hulu Pak, kalau tidak salah saya Pak, sudah 16 kali kita mengadakan event pacu sampan. Kemudian untuk kegiatan event volleyball, itu sudah ada saya buka tutupnya lebih kurang 15 kali Pak. Untuk goes itu di Indragiri Hulu ada beberapa kecamatan, kalau saya buka tutupnya sudah ada 6 kali Pak. Nah, penggiatnya begini Pak, itu yang ditaja oleh masyarakat, cuman kita sebagai pembinanya Pak. Jadi datangnya dari masyarakat, untuk masyarakat, kemudian juga ekonomi kreatifnya meningkat luar biasa Pak. Kiri kanan jalan itu Pak, kalau kita mengadakan event atau di seputaran itu ekonomi kreatif sangat berkembang sekali Pak. Off-road ini untuk tingkat nasional kita yang kedua nih Pak, cukup terbaik yang kedua di nasional Pak, di TNBT. Jadi off-roadnya sekarang kemarin saya juga membukanya secara resmi, itu yang pertama di Pagar Alam Pak, di daerah Lampung, kemudian yang kedua di TNBT Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi kami sinergi dengan TNBT Pak untuk menjadi event tahunan. Untuk kita besarkan lagi menjadi event tahunan. Jadi tidak sekedar hanya Indragiri Hulu aja Pak, bahkan ini merambah ke tingkat dunia nantinya Pak. Itu harapan kita. Saat ini, berbagai event juga masih tetap diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata untuk membuat wisata Danau Raja semakin menarik, seperti dengan lomba pacu sampan yang digelar pada momen tertentu dan berbagai penambahan wahana lainnya. Ya, setelah berjibaku tadi mengeluarkan program di wisata ada 3 program. Yang pertama program wisata religi, kemudian program wisata buatan, program wisata alami. Nah, contohnya kayak di sini nih alami Danau Raja. Programnya kita bikin di sini ada kalender tahunannya seperti kita pacu sampan yang kita adakan di sini. Nanti ada lari, 7K, ada nanti goes. Nah, itu kita rutinitas. Kemudian seperti yang buatan di Danau Miduyan. Danau Miduyan itu sekarang tempat pelatihan atlet-atlet dayung seperti kano. Nah, itu kita di sana. Kemudian dengan adanya kegiatan yang dimaksud, itu berkembang peningkatan ekonomi kreatif seperti orang yang berjualan yang ada di daerah-daerah pinggiran ini. Nah, itu. Kemudian untuk promosinya Pak, untuk promosi wisata destinasi ini, kita akan coba nanti baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
di luar negeri contohnya kita melalui medsos diantaranya. Kemudian nanti ada juga yang kita langsung membuat event-event yang di luar negeri, umpamanya promosi tarian. Diantaranya tarian ada tarian takbulian dan nandung. Nah, ini yang kita taja untuk tahun 2022 pada bulan November nanti, Pak. Kemudian nanti juga ada kreatif ekonomi kreatif itu seperti pembuatan gendang dan lain-lainnya. Kita akan promosikan melalui ke luar negeri itu, Pak, seperti di Malaka nantinya, Pak. Bila pariwisata menarik, tentunya ekonomi harus bangkit. Bangkit melalui produk UMKM dari masyarakat Inhu. Salah satu produk UMKM yang mencoba bangkit adalah tenun songket khas Inhu yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik. Usaha yang digeluti oleh Ratna Indah Kartini sejak 2013 lalu sempat tersendat karena pandemi yang melanda Indonesia. Bahkan pernah 1 tahun tidak ada pesanan. Seiring mulai melandainya kasus COVID-19 secara berangsur pula, usaha tenun songket Ratna kembali bangkit. Meskipun pesanan itu hanya datang dari masyarakat Inhu. Bahkan tenun buatan Ratna ini pernah dilirik oleh Bupati Inhu Rezita Melani Yopi. Maklum saja, saat ini Ratna merupakan pengrajin songket satu-satunya di Inhu. Berdampak sekali dari segi pembelian turun. Nggak ada pemesanan sama sekali. Itu aja di segi itu. Jadi kita nggak ada uang masuk tuh nggak ada. Iya, cuman gini, kita walaupun nggak ada pesanan, tetap bikin stok kain. Jadi sewaktu-waktu, misalnya ada butuh berapa pasang, kita udah ada gitu. Gitu aja paling mensiasatinya gitu. Atau nanti misalnya kita kerjasama sama teman, misalnya teman yang ada di mana gitu butuh kain, kita ada di sini, paling gitu aja. Sesama-sama pengusaha lah, usaha tenun, usaha yang tenun songket ini. Alhamdulillah kalau untuk saat ini udah mulai seperti biasa. Sudah mulai kembali normal. Motif kayak kemarin Ibu Bupati pernah bicara sama saya kan, kalau bisa karena kita kan daerah-daerah Inhu katanya, kalau bisa motifnya kita ambil motif Inhu aja katanya gitu, jangan dari motif luar gitu. Dikasih 3 pilihan sama Ibu Bupati kemarin kan, ada motif seroja, ada motif rumah tinggi, sama motif Tugu Patin. Yang jelas kalau bisa saya ingin mengembangkan songket saya ini yang jelas karyawan. Penambahan karyawan, yang jelas penambahan tempat. Ya yang beli, maksudnya jangkauannya jangan di Inhu saja, misalnya dari di luar daerah Inhu, misalnya gitu, usaha atau dari kayak dari Jakarta, gitunya gitu. Paling gitu aja. Udah ada yang pesan sampai saat ini? Mungkin ada satu-satu, cuman kan karena saudaranya di sini mungkin gitu, jadi pesannya untuk ke Jakarta ada, tapi nggak banyak. Sangat mendukung, mereka sangat. Mereka mendukungnya dari segi pemasaran. Misalnya mereka nanti mereka yang memasarkan gitu, mereka bilang di sini ada di desa kami ada songket, atau di daerah kami Inhu ini ada songket gitu. Seperti bantuan-bantuan dari Desperindak, saya udah menerimanya. Membuat tenun songket tidak begitu saja didapatkan Ratna. Keahlian ini mulai dipelajarinya sejak umur 19 tahun dengan ikut bersama sang kakak di Pekanbaru. Dan seiring berkembangnya waktu, dia juga mulai membuka usaha dengan balik ke kampung halamannya di Kecamatan Lirik, Inhu. Di Inhu, Ratna tidak hanya sendiri, namun dia juga mengajak warga desa untuk bersama-sama mengembangkan tenun khas Inhu ini dengan beragam motif yang menjadi ciri khas Inhu,
seperti motif songket seroja, rumah tinggi, dan tugu patin. Dulu saya kan kerja di Pekanbaru, ikut pengusaha di sana gitu kan. Selama 3 tahun dari 2010 sampai 2012. Kemudian karena orang tua saya sakit, saya kesini balik ke Lirik bawa mesin tenun, tapi masih join sama bos saya yang di sana gitu. Sudah setahun saya join, baru saya memberanikan diri buka pribadi, jual ke orang-orang gitu sendiri. Alhamdulillah, makin tahun makin peminatnya makin mulai banyak. Ya, alhamdulillah lah. Kalau kami sudah mengajak sama ikut dari desa juga kan, dari Bapak Kades sudah gitu juga. Mungkin karena dari segi harga kali Pak, makanya mereka agak bukan nggak berminat mungkin kan, tapi dari segi harga mungkin mereka agak gimana kita mau membelinya gitu. Dari segi karyawan, kita merekrut anggota-anggota tuh agak susah di sini. Karena satu, dari mesinnya aja mungkin mereka sudah melihatnya, aduh gimana ini mau kerjanya kayak gini gitu kan. Yang kedua, dari segi mungkin karena gini, kalau kita kan sistemnya gini kan Pak, kita siap kain baru gaji. Nah, mereka namanya pemula kan nggak mungkin langsung siap kain kan, bisa jadi sebulan baru siap kain 1 kain gitu. Makanya mereka kurang minatnya di situ gitu. Mereka maunya dalam sebulan itu harus misalnya gajinya sekian ratus, harus gitu. Dari segitu aja mungkin ya agak. Kalau dari segi bahan insya Allah masih terjangkau. Dari segi pemasaran kalau untuk khusus Inhu aja insya Allah kita bisa gitu. Untuk 1 kain songket, biasanya Ratna bersama rekan-rekannya memerlukan waktu sekitar 1 minggu untuk menyelesaikannya. Sedangkan untuk harga pun bervariasi, mulai dari 1.500.000 hingga 4 juta untuk 1 pasangnya, tergantung motif yang dipesan. Semangat bangkit dari Ratna ini tentunya sangat diapresiasi oleh pihak desa dan kecamatan, karena hal ini sangat berdampak pada kembali bangkitnya ekonomi masyarakat Lirik. Tidak hanya songket, namun banyak kerajinan lain yang terus coba dikembangkan agar nantinya Kecamatan Lirik bisa semakin dilirik, tidak hanya di Inhu dan di Riau, namun juga dilirik secara nasional hingga internasional. Kami dari Kecamatan Lirik sangat mendukung dan mengapresiasi sekali masalah UMKM yang ada di kecamatan ini. Dengan adanya UMKM yang bergerak di Kecamatan Lirik ini dari masyarakat, kami mendukungnya dengan cara memberikan masukan, arahan, dan sumber daya yang bisa kami berikan kepada mereka dapat berupa saran-saran maupun bantuan-bantuan yang juga didatangkan dari kabupaten. Dan alhamdulillah pihak kabupaten pun sangat mensupport keberadaan UMKM ini, terutama pengrajin batik ini juga mendapat support dari pihak kabupaten, dan pihak luar pun ada juga yang membantu dalam hal pergerakan pembuatan tenun songket ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga sudah dikunjungi oleh Ibu Bupati kita, Ibu Bupati yang memberikan dukungan penuh kepada Mbak Ratna dan kawan-kawan untuk berjuang terus memajukan tenun batik ini, tenun songket ini maksud kami, supaya dapat dikenal di dunia luar. Kami terhambat masalah bahan yang kurang bisa kita datangkan dari lokal, karena di kabupaten kita ini tidak ada bahan-bahan yang seperti kita lihat sekarang ini yang menjual, khususnya benang-benang itu tidak ada di sini. Makanya harus pergi ke Pekanbaru baru bisa kita datangkan dari sana. Kita mempromosikannya selain dari mulut ke mulut,
itu dengan biaya yang murah. Juga kita membuat semacam ada YouTube yang dari kecamatan itu yang diadminkan oleh Pak atau Om Yet ya dalam medsos, baik YouTube maupun FB yang memang FB itu khusus dari Kecamatan Lirik, dan sehingga dengan berkembangnya FB itu sehingga tenun songket ini bisa terangkat, dan inilah yang mengakibatkan banyaknya orang-orang luar yang pengen tahu bahwa rupanya di Lirik ini ada pengrajin songket yang insya Allah sudah 2 ini, satu dibuat sendiri oleh Mbak Ratna, kemudian ini di BUMDes juga di Desa Lubuk Tigo ini juga ada pengrajin songket, dan bahkan Mbak Ratna juga yang akan memberikan bimbingan untuk kemajuan songket tersebut. Alhamdulillah dampaknya untuk ke desa kami bisalah untuk membantu atau meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di bidang perempuan. Jadi tenun ini memang kami dari desa memang betul-betul sangat mendukung apa program tenun ini. Bahkan kami sudah membeli juga ini mesin tenun untuk di desa Seko Lubuk Tigo ini. Kami buatkan gedung, kami belikan mesin beserta Ratna songket itu. Kami sudah berkonfirmasi juga kemarin sama saudara Ratna bahwa rumah ini, rumah gedung BUMDes ini rencana mau dibangun dekat rumah beliau. Namun karena ada sesuatu halangan ataupun hibah, masalah hibah, kalau hibah tidak ada tentu desa tidak bisa membangun, maka disinilah kami bangun untuk BUMDes. Kebetulan kami di dekat sekolah juga. Kami nanti meminta juga pada pihak sekolah untuk tenun ini bisa dilanjutkan ataupun diekstrakurikulerkan dari sekolah. Mudah-mudahan nanti tenun ini tidak mati, walaupun nanti saudara Ratna ataupun kawan-kawan yang bekerja di tenun ini sudah renta, sudah tua, nanti berkelanjutan. Itu harapan kami. Tidak mau kalah dengan usaha kerajinan, usaha budidaya lebah di Desa Pasiringgit, Kecamatan Lirik juga terus mencoba bangkit dan berkembang. Berbeda dengan UMKM kebanyakan, untuk budidaya lebah di masa pandemi ini justru semakin meningkat. Maklum saja, madu cukup dicari karena ini diyakini bagus untuk ketahanan tubuh. Dialah Endar Rianto, lelaki parubaya dari Desa Pasiringgit ini mencoba terus belajar dari pengalaman dengan melakukan budidaya lebah jenis Hafiz mellifera. Berkat tekad dan semangat seorang Endar Rianto yang semula hanya memiliki 17 kotak lebah, saat ini sudah mencapai 200 kotak dengan memanfaatkan hutan kosong yang ada di Desa Pasiringgit. Bahkan Endar yang dulunya hanya mengelola budidaya lebah bersama sang kakak, saat ini telah bisa mengajak dan mempekerjakan beberapa masyarakat desa yang melakukan panen minimal 15 hari sekali. Dan untuk satu kotak tersebut bisa menghasilkan madu hingga 4 kg. Alhamdulillah awal mula saya bisa mengembangkan budidaya lebah Apis mellifera. Pertama kalinya saya punya kotak sendiri sejumlah 17 kotak dan ada punya keluarga yang saya kelola berkisar 150 kotak. Jadi dari yang 150 kotak, alhamdulillah setiap bulan saya bisa nambah kotak karena banyak keluarga yang ada kepercayaan sama saya untuk mengembangkan ataupun mengelola kotak tersebut. Awalnya adik saya itu membantu dari
keluarga yang punya kotak sejumlah 150 kotak, dan itu dirawat dengan adik saya sendiri selama 4 bulan. Dan hasil selama 4 bulan lumayan bagus. Kemudian adik saya ngajak saya untuk bisa mengembangkan budidaya lebah tersebut. Sehingga saya coba pertama kali dari awal yang 17 kotak, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang kotak kami ada 900 kotak karena banyaknya keluarga dan adanya kepercayaan kepada kami untuk mengembangkan budidaya dan saya sebagai pengolahnya. Alhamdulillah ya, cara mengatasinya bagaimana kita ingin merebut hasil, berarti kita harus menyayangi lebah tersebut, Pak. Mudah-mudahan kalau kita bisa menyayangi lebah tersebut, lebah juga akan mengerti apa yang jadi tujuan kita menyayangi mereka. Alhamdulillah selama 1 tahun ini kendala yang kami rasakan selama 2 bulan ini karena hama, Pak. Hamanya itu kalau di budidayanya kutu. Kutu itu yang merusak generasi, yang seharusnya generasinya tadi lahir, ini nggak lahir karena dimakani sama kutu. Dan alhamdulillah sebelumnya kami tuh nggak tahu apa sih obat kutu yang lebih bagus daripada pengobatan yang sudah kami jalankan. Alhamdulillah selama adanya kerusakan seperti ini ada kawan-kawan yang ngasih kabar bahwasanya pakai obat ini agar bisa lebih bagus untuk mematikan ataupun menghilangkan kutu tersebut. Jadi selama 2 bulan ini kami proses untuk memperbaiki lebah yang sudah rusak, alhamdulillah sudah 80% mulai bagus. Pengaruhnya kalau masa pandemi itu buangan madunya itu sangat bagus, Pak. Jadi kalau ini kayaknya sudah mulai baikan, Pak, ya, untuk pandemi. Ya alhamdulillah, karena selama ini juga kami sudah masarkan, mungkin yang mengkonsumsi madu kami alhamdulillah mengakui madu itu bagus. Ya walaupun pandemi ini sudah mulai melandai, tapi produk kami juga semakin bagus. Karena mereka juga mungkin mengetahui bahwasanya madu bukan hanya untuk kesehatan, tetapi disunahkan juga. Saat ini hasil madu lebah Endarianto juga telah terdaftar di BPOM, sehingga sangat terjamin dari kesehatan dan kemasannya. Tidak heran, madu yang mereka hasilkan telah dipasarkan tidak hanya di Inhu, namun juga ke beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Pulau Jawa, hingga Makassar. Bahkan permintaan juga datang dari luar Indonesia seperti Malaysia dan Jepang. Masih banyak hal yang terus ingin dikembangkan oleh Endarianto, terutama dalam mengatasi masalah hama kutu yang sering menyebabkan generasi produksi madu menjadi tersendat. Tidak hanya itu, Endarianto juga tidak ingin usahanya hanya sampai di sini, namun dia masih berkeinginan suatu saat nanti usaha madu dan budidaya lebah yang digelutinya bisa menjadi usaha yang terstruktur, sehingga bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat Desa Pasiringgit. Alhamdulillah yang sebelum izin kami keluar itu masih di sekitar Indonesia, dan ini izin kami sudah keluar, kami sudah mencoba ke Malaysia. Saya sangat berkeinginan untuk bisa mengembangkan lapangan kerja saya sebagaimana perusahaan-perusahaan membuka lapangan kerja. Dan yang sudah saya jalani ini mungkin sistemnya masih banyak kelemahan karena saya masih pakai sistem kekeluargaan ataupun pakai sistem teman ke teman, Pak. Jadi saya sangat mengharapkan untuk perkembangan ke depannya saya ingin sistem saya seperti sistem perusahaan. Tekad dan semangat dari Endarianto dan Ratna Indah Kartini patut menjadi contoh bagi masyarakat untuk kembali bangkit dengan memanfaatkan event dan momen menarik yang dibuat pemerintah setempat. Apalagi saat ini kasus COVID-19 telah mulai melandai dan secara berangsur dari pandemi akan menjadi endemi.